Hai guys, balik lagi sama gue Putri Puspita. So, hari ini ketika gue ngetek videonya, ini adalah hari Jumat Agung. Gue mau ngucapin selamat beribadah bagi kalian yang menjalankannya, dan buat yang gak menjalankannya, gue mau ngucapin selamat long weekend. So, kita-kita nih kaum pekerja bisa rebahan sampai hari Minggu. Tapi sebelum rebahan, gue mau nyempetin waktu gue untuk bikin video soal peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita. Emang peristiwa apa sih? Jadi guys, yang pertama itu ada peristiwa cukup menyedihkan di Makassar. Jadi ada bom bunuh diri yang terjadi di gereja Katedral Makassar. Pelakunya adalah sepasang suami istri, usianya itu berapa ya? Dia kelahiran tahun 95 dan kesehariannya itu berjualan makanan secara online. Gak cuma itu aja, beberapa hari setelahnya ada peristiwa yang cukup mengejutkan dari seorang perempuan berinisial ZA. Dia membawa senjata airgun ke dalam Mabes Polri dan di sana dia sempat menembakkan tembakan sebanyak 6 kali secara sporadis sebelum akhirnya ditembak mati. Jadi guys, kenapa sih gue mau bikin video soal ini? Kebetulan dua peristiwa itu gue pelajari di jurusan gue saat kuliah. Jurusan gue apa? Bagi yang belum tahu, gue jurusan kriminologi. Jadi kalau misalnya kalian camaba kriminologi atau tertarik untuk masuk kriminologi, gue mau kasih tahu kalian kalau kita akan belajar soal teror dan terorisme di jurusan itu. Sekarang gue akan jelasin secara singkat apa itu terorisme. Jadi terorisme adalah sebuah kejahatan luar biasa di mana pelakunya menebarkan teror, ancaman, serta ketakutan dengan cara apapun. Caranya bisa jadi lewat kekerasan, mata-mata, atau cara-cara yang nggak pernah kita pikirin sebelumnya. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan seseorang dapat melakukan aksi terorisme? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Jadi ada sebuah teori populer yang mengatakan bahwa kemiskinan dapat menyebabkan terorisme. Maksudnya gimana tuh? Jadi ketika seseorang kehilangan sumber daya atau peluang tertentu, kemiskinan dapat menimbulkan kebencian yang akhirnya kebencian tersebut akan mengarahkan beberapa orang untuk melakukan aksi terorisme sebagai bentuk mereka mengungkapkan kemarahannya. Sumber daya atau peluang yang dimaksud tuh apa sih? Bisa jadi pendidikan dengan kualitas yang baik, pemasukan yang cukup, keterbukaan akses informasi, contohnya seperti itu. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor politik. Jadi, ada sebuah teori yang mengatakan faktor politik seperti represi pemerintah dapat menyebabkan aksi terorisme. Maksudnya gimana lagi nih? Represi pemerintah dapat menyebabkan terorisme. Jadi gini guys, ketika pemerintah atau negara tidak memberikan standar hidup yang layak bagi warga negaranya, warga negara dapat merasa marah dan kecewa. Dan akhirnya rasa-rasa ini akan membuat mereka melakukan aksi terorisme. Represi pemerintah tuh contohnya apalagi sih? Nggak ngerti deh gue. Jadi represi pemerintah itu contohnya adalah ketika negara atau pemerintah merampas hak-hak warga negaranya, membuat hukum atau undang-undang yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga negaranya, atau maksudnya mereka ini pemerintah atau negara tidak melangsungkan atau menjalankan kewajibannya dengan baik. Yang terakhir adalah faktor sosial. Sesuai dengan namanya sosial, artinya faktor-faktor ini dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang udah gue sebutin tadi, bisa jadi mereka nggak dapat pendidikan dengan kualitas yang baik, akses keterbukaan informasi mereka tuh masih kurang mumpuni, atau faktor ajaran agama, atau bisa jadi mereka nggak punya pertemanan yang beragam sehingga menganggap bahwa yang berbeda sama dia adalah musuh. Setelah gue sebutin 3 faktor tadi, gue ngerasa ketika lo jauh dari 3 faktor itu, artinya lo privilege. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Artinya lo dapet pendidikan dengan kualitas yang baik, lo mengakses informasi yang baik sehingga mudah bagi lo untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lo gak fanatik sama agama sendiri sampai ngerasa bahwa agama lain itu salah dan jadi musuh lo. Terus juga bisa jadi lo punya lingkaran pertemanan yang beragam sehingga mudah bagi lo untuk menghargai orang lain.
sebuah privilege yang langka banget sampai si teroris itu nggak punya kesempatan itu. So it's time to count your blessing. Ngomong-ngomong soal keberagaman, gue punya kisah menarik yang menurut gue bisa banget nih gue share ke kalian, dan mungkin juga bisa jadi pelajaran kenapa kita harus toleransi sama keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi pada saat itu ada salah satu tokoh publik yang bilang kayak gini, toleransi itu nggak bisa diajarin, tapi bisanya dirasakan dan dialami sendiri. Dari kalimatnya dia, gue tuh jadi berpikir, iya juga ya, apapun yang kita pelajari kalau nggak kita implementasiin, ya kita nggak akan pernah tahu gitu rasanya gimana, cara nyelesainnya gimana, cara kita hadapinnya gimana. So, pada 2019 ketika gue buka Instagram, ada sebuah program yang namanya Jelajah Toleransi. Jadi di situ programnya itu didanai sama UNDP yang bekerja sama Indica Foundation. Dari situ gue coba-coba apply kan. Gue apply, gue tinggal, dan gak gue harap-harapin gitu. Biasanya yang terlalu berlebihan harapannya tuh gagal kan, jadi ya udahlah gue tinggal aja gitu, nggak gue inget-inget lagi. Tapi gue dapet email balesan kalau gue masuk ke dalam salah satu peserta yang akan ikut program itu. Dan ketika gue bales emailnya, gue jawab pertanyaannya dan segala macam, gue terpilih jadi satu dari 50 atau 60 orangan yang diberangkatin ke beberapa kota di Indonesia. Jadi kota-kota ini adalah kota terpilih yang sebelumnya sempat ada konflik di situ. Tapi sekarang orang-orangnya udah berdamai dan toleransi antar sesamanya. Kebetulan saat itu gue berangkat ke Pangandaran bersama teman-teman lainnya yang sampai sekarang gue masih keep in touch sama mereka. So, ketika gue berangkat, gue memutuskan untuk bolos kuliah dong. Kayak hal yang gak pernah gue pikirin sebelumnya, kalau seorang gue akan bolos kuliah. Itu jauh banget dari pikiran gue, tapi kenapa enggak gitu untuk hal ini. Karena sekali lagi kejahatan itu kan lawannya perdamaian, lawannya hal-hal baik gitu kan. Gue udah menghabiskan waktu gue untuk mempelajari kejahatan, kenapa kali ini gue gak nyebrang dan ngalamin langsung untuk tahu keberagaman dan toleransi di Indonesia itu kayak gimana. Gue berangkat ke Pangandaran, saat itu beberapa temen tuh ada yang berharapnya perginya tuh lebih jauh, kayak ke Ambon, ke Palu, yang kayak gitu-gitu. Tapi gue sendiri, karena gue belum pernah ke Pangandaran, ya gue happy-happy aja, karena itu kan tempat baru kan bagi gue saat itu. Kesan gue ya gue senang karena itu ke tempat baru. It's okay kalau gue gak dapet ke tempat yang lebih jauh, gak apa-apa. Pertama kali nyampe, gue itu nyampe diturunin sama mobil Elf gitu. Satu tim itu kita pakai mobil Elf. Jadi pertama kali nyampe kita diturunin di sebuah sekolah kecil yang belakangnya itu langsung kebun dan bukit. Sesuatu yang belum pernah gue lihat di Jakarta dan gue seneng banget. Jadi nama sekolah itu adalah SMK Bakti Karya Parigi. Sekilas dari luar sekolahnya biasa-biasa aja. Ada bangunan, ada bendera, ada lapangan buat upacara kayak gitu. Sampai ketika gue dikasih tahu sama kakak pembimbing gue kalau SMK ini gratisin seluruh siswanya belajar di sini pakai beasiswa. Dan yang bikin gue amazed adalah siswa-siswa di sini diambil langsung dari 33 provinsi di Indonesia. Jadi ketika lo masuk ke sekolah itu, lo bisa nemuin orang Aceh sampai Papua, dari utara sampai selatannya Indonesia tuh ada di situ. Dan gue ngerasa kayak, gila enak banget ya sekolah di situ. Kayak lo nggak perlu keliling Indonesia, tapi lo udah punya teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Sebuah privilege lagi bagi mereka untuk belajar langsung soal keberagaman, untuk belajar langsung soal toleransi tiap hari. Karena di sana mereka juga tinggalnya di asrama gitu loh. Dan pada saat itu ya guys, ketika gue terpapar sama informasi-informasi soal gimana sih kita supaya settle di umur 25, gimana caranya untuk nabung dana darurat, gimana caranya gini gitu. Gue ngerasa kalau hidup di Jakarta kita tuh terlalu
buru-buru bawaannya. Gimana caranya target kita tercapai dalam waktu segini, gimana caranya gini, gimana caranya gitu. Sedangkan ketika gue di sana, gue ngelihat orang-orang menikmati hidupnya dengan baik, nggak merasa terburu-buru, nggak berasa dikejar-kejar waktu, banyak sosialisasi, banyak interaksi. Dan yang bikin gue takjub lagi adalah SMK ini tuh basisnya media ya, kalau nggak salah. Karena gue ngelihat mereka tuh punya studio juga, terus juga mereka tuh kebanyakan tugas-tugasnya bikin YouTube, terus bikin berita, yang kayak gitu. Mungkin emang jurusannya soal media kayaknya. Terus kayak menurut gue SMK ini cukup cerdas karena walaupun dia ada di Pangandaran, di sebuah desa kecil, dia tetap memilih jalur dengan banyak kesempatan di masa depan. Karena media kan nggak pernah habis ya, nggak akan pernah tutup juga gitu. Jadi gue merasa kalau anak-anak yang sekolah di sekolah itu masa depannya tetap terjamin. Maksud gue nggak bilang ketika orang sekolah di sekolah kecil atau di desa kecil masa depannya nggak terjamin, gue nggak bilang kayak gitu. Tapi gue bilang kalau sekolah ini cukup brilian dalam bikin strateginya, strategi jurusannya, terus juga prospek ke depannya gitu loh. Jadi anak-anaknya pun nggak perlu takut gitu ketika menggantungkan cita-citanya lewat SMK ini, kayak gitu. Lanjut, kurang lebih gue tinggal di sana itu selama seminggu. Bayangin tuh, gue bolos kuliah selama seminggu. Di sana tuh kegiatannya apa aja? Jadi di sana itu gue belajar langsung soal perdamaian dan toleransi ke sesepuh-sesepuh yang ada di Pangandaran. Gak cuman itu doang, gue juga punya beberapa kegiatan sama siswa-siswa di SMK Bakti Karya Parigi. Dan pengalaman yang luar biasa banget, di sana tuh gue sempat ngunjungin kayak dalang yang melakukan pertunjukan wayang di sana, dan banyak banget wayang-wayang di sana. Terus juga ada keris-keris gitu yang menurut gue, wah gila keren banget, ini baru banget bagi gue karena gue sebelumnya nggak pernah lihat hal-hal kayak gini gitu. Dan gue baru tahu kalau pertunjukan wayang di sana sempat jadi jembatan untuk meredakan konflik yang pernah terjadi di Pangandaran. Jadi sesuai dengan pengalaman gue, konflik yang pernah terjadi di Pangandaran itu soal Sunda Wiwitan sama Sunda yang lain gitu. Mereka pernah berkonflik. So, ya gue belajar banyak banget. Dan gak cuma itu doang, selain gue belajar dari sesepuh-sesepuh dan expert-expert soal perdamaian dan toleransi, gue juga punya kegiatan sama siswa-siswa di SMK Bakti Karya Parigi. Gue tuh sempat bikin short dokumenter, terus juga gue banyak sharing-sharing sama mereka, kenapa mereka akhirnya memutuskan untuk jauh-jauh pergi ke Pangandaran untuk sekolah. Di sana tuh ada orang Papua, ada orang Aceh, ada orang Jambi, ada orang Jawa, dari Tangerang juga ada, yang kayak gitu. Dalam hati gue, tiap gue sebelum tidur gitu di sana, gue tuh suka kayak berpikir, apa ya yang pernah gue lakuin sampai gue punya kesempatan untuk datang ketemu mereka, ketemu teman-teman setim gue, belajar hal-hal baru yang kayak gini. Karena menurut gue ini berharga banget. Nilai yang gue dapet di sana adalah keberagaman Indonesia itu benar-benar sebuah anugerah, bukan sebuah perbedaan di mana lo gue, bukan kayak gitu. Sebuah anugerah yang bikin lo belajar banyak banget dari satu sama lain, sebuah anugerah yang bikin lo bersyukur lo lahir di Indonesia, karena buat mempraktekkan keberagaman tuh gak susah, karena kita sendiri tuh beragam gitu. Terus juga pelajaran yang gue dapet lagi di sana tuh, gue ngerasa kalau kita itu kan beragam banget ya, banyak hal-hal yang gak kita tahu. Bahkan di luar sana orang bisa benci hal-hal yang gak mereka tahu gitu. Tapi ketika gue di sana, gue ngelihat semua orang gimana mereka hidup barengan, tinggal barengan, walaupun beda suku, beda agama, ya itu benar-benar possible, bukan sesuatu yang impossible. Karena kalau misalnya kita nggak memupuk keberagaman, ya udah, kita akan kayak gitu terus, akan ada aksi-aksi terus, akan ada teror-teror terus, kayak gitu sih pelajaran yang gue dapet itu. Dan buat kalian yang nonton, gue pengen nyampein ke kalian, ketika kalian punya kesempatan untuk mengalami perbedaan, ambil kesempatan itu.
karena nggak semua orang dihadapkan pada kesempatan itu. Contohnya tadi ya teroris-teroris itu, mereka nggak dapat kesempatan untuk belajar soal toleransi, soal perdamaian, soal keberagaman yang kayak gitu. Itu adalah penjelasan singkat dari gue soal terorisme dan cerita gue soal toleransi. Kalau kalian suka sama cerita gue barusan, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaannya juga soal terorisme, soal kriminologi, atau soal SMK-nya sendiri, dan tadi gue bilang itu kan beasiswa, kalau kalian tertarik bisa komen di bawah, gue akan jawab sebisa gue. And see you on my next video, bye-bye!